Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini saya mau mengajak Anda semuanya nonton bareng ataupun melihat yang lagi viral untuk saat ini, teman-teman ya. Oke, jangan lupa dukung terus Hengki Reaction yang sudah menonton mulai kemarin. Terima kasih semuanya. Dan kita mau menonton lagi yang lagi viral, yaitu tentang pemilihan suara ulang ya, ataupun PSU di Jakarta. Sebelum itu, terima kasih buat sumber video ini, yaitu Sahlan Kokasinta. Terima kasih untuk videonya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, Hengki Reaction, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar saya tambah semangat lagi. Dan mari kita lihat untuk videonya agar kita tahu ya waktu pemilihan suara ulang di Jakarta. Nah, ini videonya. Dan sepertinya ini juga ada lantaran malu hanya dikasih 3 ya, saksi Anies lari tinggalkan TPS. Oke, mari kita tonton videonya. Nah, hasilnya adalah Anies Baswedan betul-betul dipermalukan, digunduli di beberapa TPS yang ada di Jakarta Utara ini. Bahkan ada salah satu TPS yang hanya dapat 3 suara untuk Anies Caimin. Nah, itu teman-teman, itu keterangan yang valid bahwa kemarin sudah ada pemungutan suara ulang di Jakarta. Namun lagi-lagi untuk suara Anies Baswedan semakin menurun. Oke, kita dengarkan untuk pendapat netizen. Sepertinya sangat asik kita dengarkan. Oke, let's go. Kau tahu tidak, ada yang masih belum bisa menerima perolehan suara sementara di Pilpres. Dan katanya mau mendorong politisi-politisi yang ada di DPR sana untuk menggunakan hak angketnya. Angket terhadap perolehan suara dan prosesnya ini menunjukkan bahwa politisi-politisi kita ini inkonsisten. Kenapa begitu? Begini, yang mau diangket apanya? Suaranya atau prosesnya? Kalau yang mau diangket suaranya, berarti politisi-politisi kita juga belum siap menerima kekalahan. Lagian pemberian suara di Pilpres bentuk konkret adalah suara rakyat. Masa iya suara rakyat mau diangket sama Dewan Perwakilan Rakyat? Yang benar aja, rugi dong. Tapi kan ada kecurangan di sini, di sini, di situ, di sini, di sana. Berarti yang mau diangket adalah prosesnya. Bukankah politisi-politisi kita yang ada di DPR sana sudah punya partai masing-masing yang memiliki saksi masing-masing yang ada di TPS? Kenapa tidak menghadirkan saksinya saja di MK untuk mengikuti sengketa Pilpres? Mereka yang buat aturan, mereka sendiri yang mau melanggar. Waktu debat bilangnya kalau tidak siap debat, jangan debat. Selesai pencoblosan, kalau tidak siap kalah, jangan bertanding. Salam damai, hormat. Oke, teman-teman, asik sekali ya. Nah, untuk para netizen memberikan komentarnya. Oke, kita dengarkan lagi. Mungkin ada yang lain ini memberikan komentar juga. Anies Marulang, Anies Marulang. Lihat itu, wahai pendukung 01. Ini salah satu TPS minta pemilihan ulang. Tinggal cuma 3 biji yang milih Anies. Yang lainnya Prabowo semua. Kabur saksi-saksinya. Mau bilang apa lagi kalian? Mau bilang apa lagi? Makanya itu, jangan sikit-sikit bilang curang. Sikit-sikit bilang curang. Masyarakat ini udah pintar. 3 biji suaranya. Mbaknya gagal paham. Yang gagal paham itu siapa? Yang gagal paham itu kau, ya.
Jadi di setiap TPS itu ada saksi masing-masing dari paslon, dari partai, dan aparatur negara. Ada camat, ada lurah, ada kepling, iya kan? Kalau kalian sama itu aja semua aparatur negara itu tidak percaya, kalian mau percaya sama siapa? Terus apa gunanya? Dibikin di situ ada saksi, diletakkan ada saksi dari masing-masing partai sama kandidat, paslon, dan lain-lain. Itu apa gunanya gitu kalau masih nggak percaya juga. Dan setiap perhitungan suara itu, setiap kertas itu yang dicoblos, mereka itu yang bilang sah apa tidak sahnya itu pencoblosannya gitu loh, dari setiap saksi. Jadi kalau kau bilang aku nih gagal paham, yang gagal paham tuh kau. Makanya pentingnya makan dulu pagi, sarapan, dan makan siang. Karena kalau perut kita kosong, otak kita tidak bisa bekerja dengan baik. Gagal fokus dan gagal paham. Paham? Pemungutan suara ulang atau Nah, asik ya. Tadi cuma dapat 3, saksinya kabur semua. Oke, kita dengarkan untuk bapaknya ini. Mungkin memberikan penjelasan lagi. Tadi juga ada mbaknya yang memberikan komentar yang sangat sangat mendukung. Oke, kita dengarkan bapaknya ini memberikan keterangan tentang pemilihan yang kemarin ya, ataupun pemilihan suara ulang ya. PSU di sejumlah tempat sebagian sudah selesai, ada yang belum. Ini saya ingin bacakan hasil PSU di Jakarta, khususnya di Jakarta Utara. Ada belasan TPS yang menyelenggarakan PSU atau pemungutan suara ulang pada hari Sabtu kemarin. Dan 10 TPS diantaranya sudah selesai dan sudah dihitung hasilnya. Nah, hasilnya adalah Anies Baswedan betul-betul dipermalukan, digunduli di beberapa TPS yang ada di Jakarta Utara ini. Bahkan ada salah satu TPS yang hanya dapat 3 suara untuk Anies Caimin. Cuma dapat 3 guys. Tadi juga ada yang komentar dapat 3, ini bapaknya juga menerangkan dapat 3. Oke, kita dengarkan lagi. Ini sungguh memalukan, ibarat Ganjar Pranowo dikasih suara 1, Ganjar Mahfud di Madura. Ini Anies Baswedan di Jakarta, ya, di jantung di kota andalannya dikasih 3 suara dan banyak yang di bawah 10 suara. Oke, saya bacakan aja lengkapnya ya. Disambilkan dari suara.com ya. Berikut ini rincian hasil pemungutan suara pada 10 TPS di Sunterjaya. Ya, TPS 141 Anies Muhaimin mendapatkan 14 suara, Prabowo Gibran 74 suara, Ganjar Mahfud 41 suara. TPS 142 Anies Muhaimin 13 suara, Prabowo Gibran 70 suara, Ganjar Mahfud 51 suara. Kemudian TPS 143 Anies Muhaimin 10 Prabowo Gibran 77, Ganjar Mahfud 53. TPS 144 Anies Muhaimin 8 suara, Prabowo Gibran 77, Ganjar Mahfud 83. TPS 145 bahkan Anies Muhaimin hanya dapat 2 suara. TPS 145 Sunter, Jakarta Utara. Ayo Anies, mau bilang curang nih, PSU ulang nih lo ya. Kamu dipermalukan di wilayahmu sendiri. Saya ulangi, TPS 145 Anies Muhaimin 2 suara, Prabowo Gibran 100 suara, Ganjar Mahfud 56 suara. TPS 147 Anies Muhaimin 6 suara, Prabowo Gibran 80, Ganjar Mahfud 52. Lagi TPS 148 Anies Muhaimin 5 suara, Prabowo Gibran 89 suara, Ganjar Mahfud 76. Malu nggak kamu? TPS 149 Anies Muhaimin 3 suara, Prabowo Gibran 61 suara, Ganjar Mahfud 47 suara. TPS 150 Anies Muhaimin 8 suara, Prabowo Gibran 101 suara, Ganjar Mahfud 57 suara. TPS 152 Anies Muhaimin 13 suara, Prabowo Gibran 82 suara, Ganjar Mahfud 65 suara. Kemudian TPS 149 Anies Muhaimin 14 suara, Prabowo Gibran 61 suara, Ganjar Mahfud 60 suara. Saya ulangi, Ganjar Mahfud 60 suara.
TPS 150 Anies Muhaimin 12 suara, Prabowo Gibran 70 suara, Ganjar Mahfud 54 suara. TPS 151 Anies Muhaimin 7 suara. Ganjar Mahfud 81 suara. Ganjar Mahfud Anies Muhaimin 7 suara, Prabowo Gibran 81 suara, Ganjar Mahfud 57 suara. TPS 152 Anies Muhaimin 4 suara, Prabowo Gibran 67 suara, Ganjar Mahfud 50 suara. Kemudian TPS 153 Anies Muhaimin 3 suara. Nah, sangat jauh perbedaannya teman-teman ya. Jadi itulah hasil di masing-masing TPS yang dibacakan oleh bapaknya ini. Jadi di Jakarta sendiri itu sudah dilaksanakan pemilihan suara ulang ya, masih tetap unggul Prabowo Gibran. Oke, kita dengarkan lagi. Ada pecah enggak saya? Prabowo Gibran 72 suara, Ganjar Mahfud 38 suara. Oke, itu ya 10 TPS di Sunterjaya, Jakarta Utara. Ambiar, makanya jangan kemelinti, Anies, kamu dibalas oleh rakyat memberikan nilai 1 kepada Prabowo. Kamu dapat 2 suara loh. DKI Jakarta ini loh ya. Kalau di Jawa Timur atau Jawa Tengah patut kamu dapat 2 suara TPS. Ini Jakarta loh ya. Jantung kota andalanmu dapat 2 suara. Aduh, jangan, makanya jangan. Jadi orang itu jangan sombong, jangan kemelinti. Kalau mau milih kamu, mau dipilih oleh banyak orang, rakyat malah kemelinti di depan banyak orang. Aduh, akhirnya ya merenges kayak gini caranya, malu tuh. Nah, itu tadi keterangannya ya. Oke, dan video ini masih panjang, mari kita dengarkan lagi. Dan mungkin teman-teman semua yang menonton di video ini bisa komen ataupun memberikan pendapatnya di kolom komentar saya ya. Dan jangan lupa untuk dukung Hengki Reaction, like, komen, dan subscribe. Oke, kita dengarkan lagi keterangan dari Bapak dari KPN Nusantara ini ya. Oke, kita dengarkan. Daerah jantung sendiri kayak gitu kok, katanya diisukan mau nyagup lagi ya Nis, mau nyalon gubernur lagi katanya. Ya silakan, nggak apa-apa sih, hak aja. Suruh maju lagi aja calon gubernur DKI Jakarta, coba nanti menang lagi apa enggak ya. Setelah gara-gara pilpres ini. Allah ya Karim. Dan kesimpulannya dari seluruh TPS tadi yang saya bacakan, Prabowo Gibran selalu menang di 10 TPS PSU ulang tadi, dan kemenangannya sangat-sangat telak. 2 suara ke musuh 100 suara. Dan Ganjar Mahfud, tapi ketimbang Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud cenderung lebih banyak justru suaranya di Jakarta. Yang dipermalukan sungguh betul-betul adalah Anies Muhaimin. Tapi ini lagi musimnya Pak ya, dipermalukan di kandangnya sendiri loh ya. Khususnya untuk 02 dan 01 dan 03. 03 PSU ulang juga dipermalukan di wilayah kandangnya, seperti kemarin di mana Madura itu, Pasuruan Madura, ada TPS yang Ganjar Mahfud hanya dapat 1 suara. Ini di DKI Jakarta kandangnya Anies ya, dapat 2 suara. Nah, oke, jadi itulah teman-teman ya. Mungkin setelah menonton video ini bisa menyimpulkan bahwa Bapak Prabowo Gibran itu masih tetap unggul. Oke, kita dengarkan lagi. Hikmahnya jangan sombong, jangan menjadi. Serius tuh Bang? Masa sih Anies cuma dapat 2 dalam 1 TPS? Wah, nanti bilang curang lagi. Atau nanti malah kedengaran oleh Taruna. Dia guling-guling. Berarti diulang lagi Pak ya? Apalagi kalau kedengaran oleh Oma Irama Pedangdut dan Elki Sukaisi, pasti akan bilang curang lagi. Berarti Bang, kalau di Jakarta
itu suaranya cuma dapat 2 dalam satu TPS. Ada yang 3, ada yang 8. Ya berarti nomor 1 memang tidak disukai. Boleh jadi ini adalah balasan dari nilai yang diberikan kepada Prabowo 11 dari 100. Ganjar pun ternyata kalah suaranya, jauh di bawah Prabowo. Ya memang masyarakat sudah cerdas, memilih Prabowo bukan karena curang. Di Jakarta Utara yang tadi dikemukakan Abang, hampir seluruhnya didominasi oleh Prabowo. Jadi nggak ada curang. Maka untuk Pak Ganjar, saya percaya bahwa suara Pak Ganjar memang jelek. Nyatanya di Sabang Madura, pasangan Ganjar Mahfud cuma dapat 1 suara. Masih nggak percaya. Prabowo memang keren. Nanti Prabowo Gibran menuju Kami anggota KPPS TPS 19 Dukuh Telahu Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten. Nah, ini juga anggota KPPS teman-teman ya. Ini yang kemarin sempat viral juga ya. Oke, mari kita dengarkan. Dan Kendal menyatakan bahwa kami kecewa terhadap elit partai politik yang ada di luar sana, yang ada di pusat, karena telah menganggap kami bermain curang. Padahal kami sudah bekerja keras. Bahkan ada teman kami, anggota KPPS, yang juga meninggal dunia. Apakah kalian merasakan apa yang kami rasakan di lapangan? Dan tidak sedikit pun pada kalian berterima kasih kepada kami. Kami sudah meluangkan waktu untuk kalian semua. Nah, oke. Ternyata videonya sudah habis ya. Dan itu tadi tentang pemilihan ulang suara ataupun PSU yang ada di Sunter ataupun Jakarta. Jadi mungkin teman-teman bisa menyimpulkan betapa turun hasil dari Anies Baswedan di kandangnya sendiri, yaitu terutama Bapak Anies. Jadi cuma dapat 3, dan mungkin teman-teman bisa menyimpulkan bahwa kemenangan ini ada pada Prabowo Gibran. Oke, dan cukup itu dulu untuk nonton bareng video-video yang lagi viral. Terima kasih semuanya dari awal sampai akhir. Jangan lupa Hengki Reaction, like, comment, dan subscribe biar saya tambah semangat lagi. Dan terima kasih. Selamat istirahat. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Bye bye.